Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Marlina SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 mengenai alat analisis anggaran perusahaan. Selanjutnya, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Sita Friakarima dengan NIM 2110111004, lalu ada Aulia Rahmayanti dengan NIM 2110111017, dan yang terakhir ada Irma Mulyani dengan NIM 2110111018. Selanjutnya, kita akan masuk ke daftar isi. Yang pertama, ada pengertian alat analisis anggaran perusahaan. Yang kedua, ada tahapan proses penyusunan anggaran perusahaan. Yang ketiga, ada alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Yang keempat, ada analisis penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang kelima, ada revisi anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, ada studi kasus analisis rasio keuangan PT Astra International Tbk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Mulyani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian alat analisis dalam anggaran perusahaan. Salah satu alat yang digunakan oleh manajemen di dalam perusahaan untuk memenuhi informasi dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan adalah anggaran. Analisis anggaran perusahaan dapat dilakukan pada setiap tahun. Dalam penentuan anggaran perusahaan, dibutuhkan data masa lalu untuk evaluasi kinerja perusahaan dan goals apa yang akan dicapai oleh perusahaan pada tahun ini. Tujuan utama dari penganggaran adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Di dalam pelaksanaannya harus diadakan pengawasan agar betul-betul seperti yang direncanakan. Adapun tahapan proses penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching, yaitu merupakan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri untuk mengidentifikasi peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam setiap lingkungan tersebut. Ada dua jenis lingkungan yang berpengaruh besar pada perusahaan, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Identifikasi ini dapat menggunakan alat analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang kedua, pengembangan tujuan umum perusahaan, yaitu suatu perusahaan harus merumuskan tujuan umum perusahaan sebelum merumuskan strategi yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus lebih spesifik pada posisi mana yang akan ditingkatkan. Jika akan meningkatkan nilai perusahaan, maka yang akan dibangun salah satunya adalah brand image perusahaan. Proses pembangunan brand image ini salah satunya dengan cara melaksanakan corporate social responsibility. Yang keempat, pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Pada setiap pelaksanaan anggaran harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya, alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Ada 3 pendekatan dalam alat analisis yang biasa digunakan, yaitu alat analisis break-even point atau BEP, alat analisis leverage, dan alat analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis BEP atau break-even point. Break-even point atau analisis titik impas diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Break-even point adalah titik impas antara jumlah laba yang diterima suatu usaha dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Break-even point digunakan untuk menganalisis jumlah barang yang harus diproduksi atau jumlah uang atau laba yang harus diterima untuk mencapai titik impas atau kembalinya modal.
Dalam menghitung besarnya break-even point atau titik impas, dibutuhkan komponen-komponen berupa biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual produk. Penghitungan BP dibedakan menjadi dua metode, yaitu BP untuk setiap unit dan BP untuk setiap penjualan dalam nilai rupiah. Rumus aljabar atau matematis. Yang pertama, dasar unit. Dirumuskan dengan BP sama dengan FC dibagi dalam kurung P dikurang VC. FC adalah biaya tetap, P adalah harga per unit, VC adalah biaya variabel per unit. Yang kedua, dasar penjualan dirumuskan dengan BP sama dengan FC dibagi 1 dikurang dalam kurung VC dibagi P. FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel per unit, dan P adalah harga per unit. Selanjutnya, contoh soal perhitungan BP unit pada perusahaan Cafe Nusantara. Diketahui, total biaya tetap sebesar 20 juta, total biaya variabel per unit sebesar 20.000, harga jual barang per unit sebesar 40.000. Atas dasar biaya-biaya tersebut, perhitungan BP dengan dasar unit untuk Cafe Nusantara adalah sebagai berikut. Kita hitung BP sama dengan FC dibagi dalam kurung P dikurang VC sama dengan 20 juta dibagi 40.000 dikurang 20.000, hasilnya 1.000 unit. Jadi, titik impas dapat dicapai jika Cafe Nusantara mampu menjual 1.000 unit produk. Selanjutnya, contoh soal perhitungan BP penjualan pada perusahaan yang sama. Diketahui total biaya tetap sebesar 20 juta, total biaya variabel per unit sebesar 20.000, harga jual barang per unit sebesar 40.000. Atas dasar biaya-biaya tersebut, perhitungan BP dengan dasar penjualan untuk Cafe Nusantara adalah sebagai berikut. Kita hitung BP sama dengan FC dibagi 1 dikurang dalam kurung VC dibagi P, sama dengan 20 juta dibagi 1 dikurang dalam kurung 40.000 dibagi 20.000, hasilnya 40 juta. Jadi, titik impas dapat dicapai jika Cafe Nusantara mampu melakukan penjualan sebesar 40 juta. Selanjutnya, alat dalam analisis penganggaran perusahaan yang kedua, yaitu analisis leverage. Menjalankan suatu perusahaan tentunya membutuhkan modal, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mencari pendanaan eksternal. Sumber modal ini terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri, yang mana modal ini berasal dari internal perusahaan, dan modal yang berasal dari eksternal atau berupa dari pinjaman. Modal dari eksternal ini disebut dengan leverage, di mana modal ini akan memberikan dampak yaitu beban dan biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang berupa bunga, cicilan, ataupun angsuran pokok. Ada beberapa jenis-jenis rasio leverage yang sering dipakai atau dilakukan oleh perusahaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, leverage operasi. Penggunaan aktiva yang akan meningkatkan profitabilitas dengan cara leverage ini digunakan untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Ukuran ini dikenal dengan singkatan DOL, yang mana mempresentasikan perubahan laba operasi akibat adanya perubahan presentasi unit yang dijualnya. Leverage operasi ini dapat dirumuskan dengan DOL sama dengan presentasi perubahan EBIT dibagi presentasi perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Yang kedua, leverage keuangan. Pengelolaan anggaran dengan melihat pada posisi saham dengan pertimbangan per lembar sahamnya. Perusahaan harus menanggung beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang dihitung per lembarnya. Ukuran ini disingkat DFL, yang mana presentasi pendapatan per lembar saham yang diakibatkan oleh perubahan laba operasional sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Leverage keuangan ini dapat dirumuskan dengan DFL sama dengan presentasi perubahan laba bersih dibagi presentasi perubahan EBIT dikali satu waktu. Yang ketiga, ada leverage gabungan. Gabungan dana dengan pertimbangan perubahan penjualan kepada laba bersih perusahaan ataupun dengan pertimbangan pendapatan dari saham yang diperhitungkan per lembarnya. Ukuran ini disebut DCL, yang mana pendapatan per lembar saham dipresentasikan
sebagai perubahan dalam unit presentasi yang dijual. Leverage gabungan ini dapat dirumuskan dengan DCL sama dengan presentasi perubahan laba bersih dibagi presentasi perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Alat dalam analisis penganggaran perusahaan yang ketiga, yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki peranan penting dalam menjalankan bisnis atau usaha. Dalam laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan ada dan kas. Kita dapat melakukan analisa kondisi perusahaan dengan menghubungkan beberapa elemen yang ada pada laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat digunakan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama, dengan membandingkan rasio sekarang dengan data rasio masa lalu pada perusahaan yang sama. Dan yang kedua, dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Setiap pimpinan perusahaan harus memahami pentingnya menganalisa rasio keuangan karena akan membantu pimpinan perusahaan dalam menentukan strategi dalam menjalankan perusahaan. Ada 5 rasio keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio leverage. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang kelima, rasio penilaian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Aulia Rahmayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Irma atas kesempatannya. Selanjutnya, ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini yaitu cara pengukuran kemampuan dari suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Nah, untuk rasio likuiditas ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada rasio lancar, rasio cepat, dan juga rasio kas. Nah, current ratio ini atau rasio lancar yaitu mempunyai rumus sama dengan aktiva lancar dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Untuk QR atau quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi inventory dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Untuk cash ratio, yaitu rumusnya kas ditambah sekuritas dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Untuk work capital to total asset ratio, dengan rumus aktiva lancar dikurang hutang jangka pendek dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua ada rasio leverage. Nah, untuk rasio leverage ini proporsi yang menunjukkan seberapa banyak kewajiban yang digunakan dalam pengeluaran suatu perusahaan. Rasio leverage ini mengukur berapa besar penggunaan utang di dalam pembelanjaan perusahaan. Adapun rumusnya dari rasio leverage ini yang pertama ada TDAR atau total debt to asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada TDER atau total debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi total modal dikali 100%. Ketiga, ada TIR atau Times Interest Earn Ratio dengan rumus EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Dibagi bunga dari laba dikali satu waktu. Selanjutnya ada FCCR atau Fixed Charge Coverage Ratio dengan rumus EBIT ditambah sewa dibagi bunga ditambah sewa dikali satu waktu. Dan yang terakhir ada DSCR atau Debt Service Coverage Ratio dengan rumus EBIT dibagi bunga ditambah angsuran pokok pinjaman 1 dikurangi pajak dikali satu waktu. Lalu ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini proporsi yang menunjukkan kecukupan dan keefektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun rumus dari rasio aktivitas ini, yang pertama ada TAT atau Total Asset Turnover dengan rumus total penjualan bersih dibagi total aset dikali satu waktu. Lalu ada RT atau Receivable Turnover dengan rumus penjualan dengan kredit dibagi rata-rata piutang dikali satu waktu.
Lalu ada RCP atau Ratio Collection Period dengan rumus rata-rata piutang dikali 360 hari dibagi penjualan dari kredit. Selanjutnya ada DSO atau Days Sales Outstanding dengan rumus piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Lalu ada IT atau Inventory Turnover dengan rumus total penjualan bersih dibagi rata-rata investasi dikali satu waktu. Lalu ada ADI dengan rumus rata-rata inventory dikali 360 hari dibagi total penjualan bersih. Dan yang terakhir ada FAT atau Fixed Asset Turnover dengan rumus total penjualan bersih dibagi total aset tetap. Lalu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki, seperti aset, modal, atau penjualan dari perusahaan. Adapun rumus-rumus dari rasio profitabilitas ini, yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin dengan rumus total penjualan dikurangi COGS atau Cost of Goods Sold dibagi total penjualan dikali 100%. Yang kedua ada OPM atau Operating Profit Margin dengan rumus EBIT dibagi total penjualan dikali 100%. Lalu ada OR atau OR atau Operating Ratio dengan rumus COGS ditambah biaya operasional dibagi total penjualan dikali 100%. Kemudian ada NPM atau Net Profit Margin dengan rumus laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Lalu ada ROA atau Return on Asset dengan rumus EBIT dibagi total aset dikali 100%. Kemudian ada ROE atau Return on Equity dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada ROI atau Return on of Investment dengan rumus laba bersih dibagi total hutang dikali 100%. Dan yang terakhir ada EPS atau Earning per Share dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Lalu yang terakhir ada rasio penilaian. Nah, rasio penilaian ini proporsi yang memberikan proporsi kapasitas dewan atau pertimbangan penilaian investor atas kinerja perusahaan di masa lalu untuk memprediksi di masa yang akan datang. Adapun rumus dari rasio penilaian, yang pertama ada PER atau Price to Earning Ratio dengan rumus harga saham perusahaan dibagi keuntungan pemegang saham atau EPS dikali satu waktu. Dan yang terakhir ada rumus MBV atau Market to Book Value dengan rumus harga saham perusahaan dibagi nilai buku dari saham dikali satu waktu. Selanjutnya, ada analisis penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Nah, analisis penganggaran perusahaan ini, yang pertama itu sebagai perencanaan. Anggaran sebagai perencanaan ini merupakan penjabaran dari fungsi perencanaan. Yaitu perencanaan yang diformulasikan dalam bentuk angka-angka yang bernilai uang. Lalu yang terakhir, anggaran sebagai alat pengendalian. Nah, anggaran sebagai alat pengendalian ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pengendalian di dalam perusahaan. Lalu ada revisi anggaran perusahaan. Nah, revisi anggaran perusahaan ini diartikan untuk mengukur besar tingkat kemudahan saat merevisi anggaran sesudah anggaran digunakan. Nah, di dalam proses revisi anggaran ini bisa sebagai strategi dan juga siasat dalam merevisi target anggaran dengan baik dengan reguler maupun di bawah peristiwa khusus. Nah, revisi anggaran perusahaan ini mempunyai penyimpangan biaya produksi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penyimpangan harga bahan. Nah, penyimpangan harga bahan ini yaitu selisih harga beli bahan baku yang sebenarnya dengan harga bahan berdasarkan standar. Adapun rumus dari penyimpangan harga bahan
yaitu MVP atau Minimum Viable Product. Dengan rumus buka kurung unit actual price dikurang unit standard price tutup kurung dikali material quantity purchase. Lalu yang kedua ada penyimpangan pemakaian bahan material. Nah, penyimpangan pemakaian bahan material ini bisa juga diartikan sebagai perbedaan antara penggunaan bahan baku yang sebenarnya dengan penggunaan bahan baku berdasarkan standar. Adapun rumus dari penyimpangan pemakaian bahan material ini yaitu ada MQV atau Material Quantity Variance. Dengan rumus buka kurung actual quantity use dikurang standard quantity use tutup kurung dikali standard price. Nah, untuk penyimpangan pemakaian bahan material ini digolongkan terjadinya penyimpangan yang tidak sehat ketika penggunaan yang sebenarnya lebih besar daripada penggunaan bahan baku berdasarkan standar. Selanjutnya ada penyimpangan tarif buruh. Nah, penyimpangan tarif buruh ini yaitu suatu perbedaan antara beban gaji yang keluar dengan beban gaji berdasarkan standar. Adapun rumus dari penyimpangan tarif buruh yaitu ada LVR atau Labor Rate Variance. Dengan rumus buka kurung actual rate dikurang standard rate tutup kurung dikali actual hours. Nah, terjadinya penyimpangan ini yaitu ketika beban dari gaji berdasarkan standar lebih sedikit daripada beban gaji yang sebenarnya. Terjadinya penyimpangan ini juga bisa menguntungkan ketika beban upah berdasarkan standar lebih besar daripada beban gaji yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada penyimpangan jam kerja buruh, yaitu perbedaan antara waktu operasional yang sebenarnya dengan waktu operasional buruh berdasarkan standar. Adapun rumus dari penyimpangan jam kerja buruh yaitu LTV atau Labor Time Variance dengan rumus sama dengan buka kurung actual hours dikurang standard hours tutup kurung dikali standard rate. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita Freya Karima. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan studi kasus analisis rasio keuangan pada PT Astra International Tbk. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas. Proporsi ini adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi dalam menciptakan manfaat. Jadi, semakin diperhatikan proporsi manfaatnya, maka semakin baik kondisi keuangan organisasi. Yang pertama itu ada perhitungan gross profit margin atau GPM. Jadi di sini kita akan menghitung GPM pada tahun 2019. Rumus GPM sendiri itu total penjualan dikurang COGS dibagi total penjualan dikali 100%. Total penjualan pada tahun 2019 kan sebesar 237,166 dikurang COGS pada tahun 2019 sebesar 186,927. Jadi total penjualan dikurang dengan COGS hasilnya 50,239 dibagi total penjualan yang sebesar 237,166 dikali 100%, hasilnya itu 21,18%. Pada tahun 2020, total penjualan sebesar 175,046 dikurang dengan COGS sebesar 136,488 dibagi dengan total penjualan pada tahun 2020. Jadi, total penjualan dikurang COGS itu hasilnya sebesar 38,558 dibagi dengan total penjualan pada tahun 2020 dikali 100%, hasilnya adalah 22,02%. Jadi berdasarkan data di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa gross profit margin pada PT Astra International tahun 2020 mengalami kenaikan laba sebesar 0,84%. Next. Yang kedua itu ada operating profit margin atau OPM.
Jadi di sini kita akan menghitung OPM pada tahun 2020. Rumus OPM sendiri itu EBIT dibagi total penjualan dikali 100%. Jadi di sini EBIT-nya sebesar 21,741 dibagi total penjualan pada tahun 2020 sebesar 175,046 dikali 100%, hasilnya yaitu sebesar 12,42%. Dengan demikian, PT Astra Internasional pada tahun 2020 menghasilkan laba operasi dari penjualan bersihnya sebesar 12,42%. Yang ketiga itu ada net profit margin atau NPM. NPM itu rumusnya IAT dibagi total penjualan dikali 100%. Jadi EAT-nya itu sebesar 18,571 dibagi total penjualan pada tahun 2020 dikali 100%, hasilnya sebesar 10,60%. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa PT Astra Internasional dalam menghasilkan laba bersihnya sebesar 10,60%. Next. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Jadi di sini kita akan menghitung ROA pada tahun 2020. Rumus ROA sendiri yaitu EBIT dibagi total aset dikali 100%. EBIT-nya itu sebesar 21,741 dibagi total aset pada tahun 2020 sebesar 338,203 dikali 100% sama dengan 6,42%. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Rumusnya itu adalah EAT dibagi total ekuitas dikali 100%. Jadi EAT pada tahun 2020 sebesar 18,571 dibagi total ekuitas pada tahun 2020 sebesar 195,454 dikali 100 sama dengan hasilnya 9,50%. Berdasarkan dari perhitungan di atas, PT Astra Internasional masih kurang baik dalam menghasilkan laba karena perhitungan ROE perusahaan pada tahun 2020 menghasilkan laba hanya sebesar 9,50%. Next. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah proporsi yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi komitmen atau membayar kewajiban sesaat. Proporsi ini digunakan untuk mengukur seberapa cair suatu perusahaan atau organisasi. Perhitungan yang pertama ada current ratio. Current ratio itu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Di sini kita akan menghitung pada tahun 2020. Aktiva lancarnya dapat kita lihat sebesar 132,308. Dibagi hutang jangka pendek sebesar 85,736 dikali 100% sama dengan 154,32%. Yang kedua itu ada quick ratio. Quick ratio itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang jangka panjang dikali 100%. Aktiva lancar pada tahun 2020 sebesar 132,308 dikurang dengan persediaan sebesar 15,936. Dibagi dengan hutang jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 85,736 dikali 100% hasilnya 135,73. Next. Selanjutnya ada cash ratio. Rumusnya itu kas dan setara kas dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Di sini kita menghitung masih pada tahun 2020. Kas dan setara kasnya itu sebesar 47,553 dibagi dengan hutang jangka pendek sebesar 85,763 dikali 100%, hasilnya 55,44%. Selanjutnya ada rasio leverage atau solvabilitas. Rasio leverage yang mempengaruhi kepastian organisasi untuk memenuhi komitmen jangka panjang, seperti kewajiban, angsuran pokok terakhir atas kewajiban, dan komitmen tetap lainnya.
Yang pertama itu ada perhitungan debt to asset ratio atau DAR. DAR itu rumusnya total hutang dibagi total aset dikali 100%. Total hutang sebesar 142,749 dibagi total aset sebesar 338,203 dikali 100% sama dengan 42,20%. Untuk PT Astra Internasional yang bergerak di bidang industri, jika hasil DAR-nya pada tahun 2020 sebesar 42,20, maka PT Astra masih terbilang cukup aman. Selanjutnya ada perhitungan debt to equity ratio atau DER. Rumusnya itu total hutang dibagi total modal atau total hutang dibagi total modal dikali 100%. Kita di sini masih menghitung pada tahun 2020. Jadi total hutangnya itu sebesar 142,749 dibagi total modal sebesar 195,454% dikali 100% sama dengan 73,03%. Next. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan seberapa layak organisasi dalam menggunakan aset organisasi secara umum. Proporsi ini menerima bahwa harus ada keselarasan yang sah antara pedagang dan komponen sumber daya yang berbeda, seperti sumber daya stok, sumber daya tetap, dan sumber daya yang berbeda lainnya. Di sini ada perhitungan pertama yaitu total asset turnover atau TAT. TAT itu rumusnya total penjualan dibagi total aset. Total penjualan pada tahun 2020 sebesar 175,046, total aset pada tahun 2020 sebesar 338,203 dikali dengan 100% hasilnya 0,51. Selanjutnya ada inventory turnover atau IT. Rumusnya itu total penjualan bersih dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 dikali 100%. Jadi total penjualan bersih itu kan udah diketahui tuh sebesar 175,046. Nah, karena persediaan awalnya ini kita masih bingung, jadi persediaan awal diambil dari persediaan pada tahun 2020 sebesar 15,936 ditambah dengan persediaan akhir yaitu yang kita ambil dari tahun 2019 sebesar 22,510 terus itu dibagi 2 dikali 100% hasilnya 9,1 kali. Artinya dalam waktu 1 tahun PT Astra Internasional menjual sebanyak 9,1 kali serta perputarannya sangat cepat. Yang terakhir, fixed asset turnover atau FAT. FAT itu rumusnya total penjualan bersih dibagi total aset tetap. Total penjualan bersih itu sudah diketahui pada tahun 2020 sebesar 175,046. Karena total aset tetapnya belum diketahui, jadi cara mencari total aset tetap yaitu persediaan pada tahun 2020 yang jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 yang sebesar 205,895 ditambah dengan jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 dibagi 2. Di sini dapat kita lihat hasilnya sebesar 214,397. Jadi 175,046 dibagi 214,397 dikali 100% hasilnya 0,81. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Sita. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Dalam menganalisis anggaran perusahaan, tentu harus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya. Dan dalam memutuskan suatu anggaran setiap perusahaan, membutuhkan informasi atau data lalu yang sudah digunakan dengan tujuan untuk penilaian presentasi perusahaan agar dapat mengetahui tujuan apa yang telah dicapai tahun ini. Penganggaran perusahaan dalam perusahaan dagang harus fokus pada keseimbangan dari pengeluaran dalam ketersediaan barang dari pemasok.
Diperlukannya tahapan-tahapan dalam menganalisis anggaran perusahaan, seperti mengidentifikasi dan evaluasi variabel eksternal, pengembangan tujuan umum perusahaan, pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan, pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Kemudian, alat yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu BEP atau Break-Even Point, analisis leverage, dan analisis rasio keuangan. Jadi, dalam membuat anggaran perusahaan harus melalui tahapan-tahapan di atas dan menggunakan alat-alat tersebut guna memutuskan anggaran dari suatu perusahaan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Irma atas kesempatannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pergi berlayar bersama Tufa, melihat buah ada yang masih utuh. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.